Jadi kalau kita jadi budaknya dunia, Pak, ya namanya budak tau. Budak terserah majikan. Pergi sana, angkat ini, bangun gitu, Pak. Nah itu, Pak. Dunia nyuruh kapanpun, kemanapun kita berangkat, itu jadi budak dunia. Kalau mau dunia hina, Pak, dunia datang ke kita dalam keadaan dia hina. Ini bedanya. Bedanya muslimin dengan selain muslimin. Ya, dunia datang kemis-kemis ke orang-orang beriman. Saya ingin juga dong Anda naiki kendaraan naiki. Boleh dong tanah ini Anda manfaat itu. Dunia datang dalam keadaan hina. Kalau dia datang dalam keadaan hina, nah itu jadi budak. Itu bisa kita suruh itu. Bisa kita suruh. Jadi kita bisa tawar-tawaran sama dunia, Pak. Datanglah umpamanya harta ke kita, kan. Ini dong, saya ini jumlahnya hanya 10 miliar. 10 miliar doang, gak masuk di saya. Kan hina. Dunia bilang kalau kita oke deh 100 miliar, gak masuk juga di saya 100 miliar. Jadi bayangkan, Pak, namanya hina, barang hina ngemis datang. Dan itulah yang terjadi pada generasi sahabat dulu. Generasi sahabat itu gitu, karena kegundahan mereka akhirat, dunia datang dalam keadaan hina. Ya. Dan maka saya tunjukkan, Pak. Ini beliau juga mencantumkan kisahnya tentang kisah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah itu kan kekayaan negeri jadi melimpah ruah, karena negeri-negeri kaya Persia dari mulai Irak, Iran, negeri subur makmur kayak itu kan masuk ke tangan muslimin. Kemudian setelah itu Syam, ya, Romawi masuk ke wilayah Mesir, itu kaya raya. Maka datanglah dunia itu hina di hadapan Umar. Emang Umar gak minat. Kamu datang gak apa-apa, gak datang ya gak usah datang. Muslimin hanya menjalankan tugasnya, kegundahannya akhirat. Malah dunia itu datang dalam keadaan hina, rame-rame. Maka Imam Ibn Abi Dunya mengisahkan kisah di sini tentang ini dari Miswar bin Makhrama berkata, qadima ala Umar bin Khattab bimalin fi wilayati. Pernah suatu hari datang harta di masa Khalifah Umar bin Khattab, faja'ala yatasaffahu wa yanzuru ilaihi. Itu harta yang banyak digelar itu dia cuma dibolak-balik, dilihatin. Duit harta emas perak dibolak-balik, dilihatin saja itu. Kemudian fahamalat ainahu dumu'an fabaka. Ternyata Umar nangis. Lihat bolak-balik harta itu nangis. Di sampingnya ada Abdurrahman bin Auf. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman berkata, "Ma yubkiki ya Amirul Mukminin? Wallahi inna hadza la min mawatinis syukr." Kata Abdurrahman, "Kenapa nangis, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, ini saatnya kita bersyukur, bukan nangis." Nah, ini kan harta melimpah ini kan kemenangan muslimin. Faqala Umar berkata, "Inna hadzal mal wallahi ma u'tihi qaumun illa ulqiya bainahumul adawah wal baghdha." Kata Umar, demi Allah, harta seperti ini tidaklah diberikan pada sebuah masyarakat kecuali efek berikutnya adalah akan munculnya permusuhan dan kebencian di kaum itu. Itu cara pandang sahabat. Tapi tetap harta diterima, tapi dengan mewanti-wanti itu, habis ini jangan berantem ya, habis ini jangan berpecah ya, jangan muncul kebencian ya di antara kalian. Makanya harta itu menjadi ujian buat kita, apakah ngajinya selama ini benar atau belum, Pak. Oh iya, ini ngaji nih, sudah bertahun-tahun kita ngaji di sini. Coba aja, coba bikin bisnis bareng, berantem apa enggak? Nah itu untuk nguji ilmu, benar enggak ilmunya selama ini? Betul tidak dijalankan ilmunya selama ini? Sampai sejauh mana imannya terbangun? Itu kita. Memang tidak mudah. Ya. Dan makanya Umar sudah ingatkan pada kalangan para sahabat bahwa harta begini ini kalau datang di satu kaum, nah ini bikin al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, apalagi tidak dilandasi iman, sudah. Nah, itu nanti saya tunjukkan riwayatnya.
Kemudian Abdullah bin Abbas pernah berkata, Da'ani Umar bin Khattab fa'ataituhu wa baina yadayhi nata' alaihi dhahab mabthuran batran. Kata Abdullah bin Abbas, saya pernah dipanggil Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas ini anak muda, masih belasan tahun di masa Umar, dipanggil oleh Umar. Tapi ini ahli ilmu dan stafnya Umar. Saya datang, kata Abdullah bin Abbas, dan saya lihat di depannya Umar itu ada kayak karpet begini terbuat dari kulit itu, Pak. Itu emas ditebar di depan dia, Pak. Emas itu ditebar di depan Umar. Karena kaya Persia Romawi kan, dibawa ke Madinah harta. Kemudian kata Umar, idhab faqsim hadha baina qaumik. Kata Umar kepada Abdullah bin Abbas, ambil ini harta, bagiin ke orang-orang. Fallahu a'lam hina hubisa hadha an nabiyyih wa an Abi Bakar bi khairin a'tani am bishar. Kata Umar, Allah yang lebih tahu mengapa waktu zaman Rasul dan Abu Bakar yang beginian nggak ada, kok zaman saya ada. Allah yang lebih tahu, saya nggak tahu ini apa. Kenapa zaman Rasul, zaman Abu Bakar yang beginian tidak ada, harta kayak gini nggak ada. Kenapa zaman saya harta jadi banyak begini? Kemudian qala faqumtu uridul an uqsima. Kata Abdullah bin Abbas, saya bawa dan saya siap membagikan, karena disuruh bagi-bagi. Begitu mau pergi, fasami'tul buka fa idza sautu Umar yabki. Begitu saya sudah mulai pergi itu, saya dengar ada yang nangis. Saya nengok Umar nangis. Udah saya tinggal dia nangis. Kemudian apa yang ditangisi? Saat nangis dia berkata, "Kalla walladzi nafsi biyadihi ma habasallahu azza wa jalla hadha an nabiyyih wa an Abi Bakar li syarrin lahuma wa atahu Umar iradatal khairillah." Kata Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak mungkin hal-hal seperti ini di zaman Nabi, zaman Abu Bakar tidak diberikan, kemudian ternyata itu buruk buat beliau berdua, kemudian ini ada zaman saya, kemudian dianggap ini zaman hebat. Tidak mungkin itu, karena Rasulullah Bakar lebih baik daripada saya. Jadi teman-teman gitu ya, bagaimana harta itu datang ngemis ke muslimin. Jadi mereka tetap dengan pendirian begitu, tapi lihat bagaimana harta itu bisa malah melimpah pada muslimin. Karena tadi kalimat berikutnya tadi adalah bahwa orang yang kegundahannya dunia, maka dunia itu tidak datang kecuali sebatas yang ditakdirkan. Artinya orang udah lelah, udah berjibaku, udah pagi siang sore malam mikir nggak ada berhentinya, tidur ke bawah mimpi. Dunia datang sebatas ditakdirkan aja, nggak lebih. Nah itu artinya bahwa yang kegundahannya akhirat, dunia datang bisa melebihi yang kita duga. Nah, itu yang disebut dengan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Itu.